dia cepat sehat, cepat sembuh, aktif kembali lah. Saya nggak campur urusan itulah, urusan mereka ya. Tentang azam yang mau dibawa oleh Kang Sule seperti apa? Kan sempat minta nih dan Ada juga saya lihat di TV ya, itu gimana Natalia adalah sebagai ibunya, ya kan? Ajam sendiri kondisinya seperti apa? Semua kan rencana Tuhan, ya kan? Udah waktunya. Tapi tetap aja dengan keluarga besar Sule, kita tetap keluarga besar itu aja. Oke? Oh, dia memang hunting dari dulu, dia memang punya aktivitas yang luar biasa lah ya, untuk sebagai kakak yang kerja keras untuk adik-adiknya juga, ya kan? Jadi tulang punggung keluarga. Ya betul, tulang punggung keluarga, betul. Ngelihat perjuangan. Dia ini aja, lu profile aja saya lihat. Memang dia perempuan yang tegar ya, maksudnya iya. tidak pernah terlihat sedih atau apa. Nggak ada, dia siap segala macam, dia kuat, itu yang saya anggap dia luar biasa soal itu ya. Tapi Oma dalam hal ini tidak dibilang untuk memanfaatkan momen ya, Natali maksudnya bukan untuk memanfaatkan momen dalam hal apapun ya. Oh enggak, dia bukan tipikal seperti itu. Perjuangan Kak Natali sendiri sampai kuat di titik sampai sekarang ini, Oma sebagai Oma Dia fighter memang, fighter ya. Dari dulu ya, Dari dulu. memang pekerja keras ya, Iya. perempuan yang pekerja keras. Iya. Kaget sih, kaget, cuma kan ya mau gimana ya pun ya udahlah, misalnya aduh netizen susah lah. Kalau memang kejadian di Putri juga lebih baik ya udah diamin aja. Jangan ditanggapin. lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Bawa berapa orang Mas? Ancaman kalau untuk itu nggak ancaman sih, paling netizen lebih yang mengingatkan. Tapi kan mereka seperti itu, mereka belum tahu apa yang sebenarnya. Itu yang bikin ya kasihan lah Putri. Saya juga berharap netizen ya tolong dimaklumi, beri kesempatan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan toyib, dan percayalah Putri bukan menjadi biang dari semua ini. Nah Sule biasanya lebih sabar, lebih tenang, udah berubah, biasanya kan dia emosional, udah berubah baik, tapi ketika nyangkut nama Putri dia sangat ngedrop gitu loh, sangat agak emosional, kok begini, kok begitu gitu kan, segala macam. Maka saya bilang udahlah gitu kan. Artinya kalau kita berperang dalam kondisi marah, kita berantem dalam kondisi marah, saya cerita, saya dulu pernah menang ketika berantem lawan lebih dari satu orang, tapi saya pernah kalah berantem lawan satu orang. Apa yang menyebabkan saya kalah? Karena saya lagi marah. Apa yang menyebabkan saya bisa selamat menang? Kurang lebih 6-7 orang. Karena saya nggak marah, saya tenang. Itu kan logikanya. Itu saya 2 kali saya kejadian begitu, saya juga heran kok saya menang 6-7 orang lah. Tapi ketika lawan satu orang, bonyok, mata saya gede karena saya lagi marah, kalah, saya malu depan teman-teman. Pernah saya akuin itu Sule. Artinya janganlah kita berkelahi, janganlah kita bertempur, janganlah kita berperang, janganlah kita menghadapi sesuatu dengan membawa amarah. Karena marah itu bikin lelah, lelah bikin lengah, lengah akan bikin kita kalah. Gitu. Putri nggak dekat sama saya. Putri dekat sempat dekat sama anak saya. Dekat dalam artian anak saya kan di bawah Putri usianya. Sempat dekat sama anak saya. Gitu kan. Jadi saya sulit untuk menerangkan Putri seperti apa. Rizky pernah saya bikinin Stephen Chow Junior, saya bikin Stephen Chow Junior, pernah bikin program beberapa iki, tipikalnya dia mau belajar. Ferdi sama Ridwan saya nggak dekat, jadi dari mulai Putri ke bawah saya kurang dekat, karena dulu kan zaman Sule sama saya itu Putri masih di Bandung, saya nggak begitu paham karakternya secara dalam. Ya balik lagi jawabannya tadi, mungkin nggak itu kan seorang Sule yang sedemikian dapat rezeki gede, wanita yang cantik, solehah, apa segala macam yang kata netizen segala macam, Sule malah mendiamkan gitu kan. Enggak lah, Sule juga
berkonsultasi ke saya gimana caranya ini segala macam. Bahkan konsultasi sama Oma itu adalah neneknya Natali itu yang di Belanda. Sabar ya Le, gini-gini aku harus gimana Oma, aku gitu. Ada chat-chatnya, ada lihat. Artinya ikhtiar kita ada. Cuma memang sulit tidak banyak bicara, itu yang jadi problem. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya perdebatan di media itu adalah perdebatan antara Sule dengan si Menyong misalnya, atau si Menyeng atau siapa, biarin itu mah. Tapi ketika sama Natali, kan Natali itu ibunya aja, orang yang Sule cintai juga, masa harus berantem ini pembuktian saya begini-gini, enggak. Itu yang disarankan oleh orang-orang tua Sule termasuk saya, supaya jangan beradu pantun, jangan beradu argumen, jangan berebut benar. Saya bilang, saya kan sempat diwawancara juga, itu yang saya sampaikan, dan terutama untuk ponakan saya ya, Putri Delina, kondisi hari ini kan jadi bimbang, dia yang paling shock gitu kan, dia seolah-olah dipersalahkan. Kondisinya seperti itu, seolah-olah dia yang tidak menerima, padahal Putri sudah curhat ke saya, sudah liatin chat-chatnya bagaimana dia berusaha mendekati ibunya, dan ibu sudah baik kok, sebetulnya udah baik. Kalau misalnya ada perubahan segala wajar lah, saya sama adik ipar juga kadang-kadang begitu, istri saya sama adik saya kadang-kadang begitu, tapi tetap tujuannya sama, bahwa kita intinya kita ingin menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara kita. Bicara perbedaan tidak berarti satu salah satu benar kan, bisa jadi dua-duanya benar, cuman memang belum klop gitu. Ya mengklopkan satu sama lain, wajar lah gitu. Natali kan masih muda, Semua harapan saya semua menjadi baik, ya kan? Semua mendapat berkat anugerah Tuhan. Semua keluarga Sule, keluarga kita juga, semua itu aja. Tapi Oma seneng gak sih kalau misalkan Kak Natali balik lagi untuk menjadi penyanyi gitu, terlepas dari masalah yang sedang berlangsung? Oh, dia punya talenta, suaranya bagus, dia acting bagus, apapun serba bisa dia Natali. Dia terlahir yang Tuhan ciptakan, ya dia seperti itulah. Tapi tanpa cahaya. Ya itulah auranya Tuhan berikan yang terbaik ya. Sekarang juga Kak Natali mulai aktif di sosial media nih, udah terbuka sebagai Oma, gimana ngeliat? Saya senang, sukacita. Ya kan kita sebagai orang tua yang bisa mendoakan saja kan, ya kan? Oke, Natalia doakan sehat-sehat, dan sekarang pun dia sudah charming luar biasa, auranya keluar. Masih pakai video call aja. Dia juga punya kesibukan yang luar biasa kan. Saya lihat banyak acaranya di Trans TV, banyak tuh saya lihat. Syukurlah. Ada berkah tersendiri nggak sih Oma? Benar nggak sih katanya lepas dari Kang sudah banyak banget terjadi yang mengalir, yang datang buat Natali dan Azam? Itu saya nggak tahu, penilaian kalian aja masing-masing ya. Udah ya. Dan buat dia saya lihat nggak ada capeknya juga nggak ada. Apalagi juga sekarang Kak Natali udah beli rumah sendiri ya Oma ya. Nah Oma tuh seneng gak sih akhirnya Kak Natali bisa beli rumah sendiri gitu? Ya sedang lah. Ya akhirnya kan punya berkat, rezeki, dia punya rumah sendiri. Baik, semuanya baik. Sudah tetap komunikasi ada ya? Ada kemarin. Karena Natali udah Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, gak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Jadi gak perlu ngomongin. Yang penting udah ada kesepakatan bersama kita. Ya Masya Allah seneng banget ketemu akhirnya ayahnya setelah berapa ya, sebulan 2 bulan ya. Ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan ya, aku lupa deh, 2 bulan ya. Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule, dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemari juga bikin YouTube bareng sama saya. Sudah dong. Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Oh enggak dong, kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikal
ngelarang anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.